Hoki Caraka atau Jens Schraven? Wow, kata itulah kita sematkan untuk calon striker timnas Indonesia yang akan dibawa ke level senior. Kita tahu sama-sama Patrick Kluivert dan jajarannya sedang kebingungan untuk mencari striker terbaru mengingat Ole Romeni cedera parah karena Piala Presiden. Nah, banyak sekali nama keluar, banyak sekali nama diusulkan untuk menggantikan posisi Ole. Yang pertama, keluarlah nama Jens Schraven. Ya kan, kita tahu Jens Schraven baru cetak beberapa gol lawan Brunei Darussalam. Tapi setelah itu, wassalam, ya kan? Lawan Filipina, aduh, bingung kita. Tak kemana kawan itu. Lawan Malaysia kemarin juga lagi ada peluang bagus-bagusnya, nggak bisa juga cetak gol. Kalau lawan Filipina oke lah, karena dia nggak starter, main di babak kedua dan juga nggak ada peluang, nggak ada supply, jadi orang bisa menganggap ya masih ada alasan, ada excuse lah di situ. Nah, lawan Malaysia kemarin, dua peluang emas di depan mata yang harusnya bisa dicetak untuk menjadi sebuah gol, tapi tak ada satupun yang berbuah gol. Peluang pertama dari Ahmad Maulana, asis ya kan, melakukan akselerasi ke depan ya kan, terus kasih umpan tarik kepada Raven dan pas sekali umpan tariknya ke Raven, Raven tinggal syuting dan boom, syutingnya ditepis sama kiper karena pas sekali tendangannya ke arah tengah dan di situ ada posisi kiper. Ya kan, jadi hilanglah peluang emas Indonesia untuk ya memecahkan kebuntuan. Kemudian ada peluang yang bisa kita bilang, wah ini besar kali peluangnya. Kenapa? Karena Jens Schraven udah sendiri di depan. Dari tengah lapangan menuju depan gawang. Tapi terkejar sama bek Malaysia. Seharusnya dia postur lebih tinggi, kaki lebih panjang. Tapi ya kan, langkahnya malah bisa kesusul sama pemain Malaysia yang notabene postur tubuhnya lebih kecil. Seharusnya kalau dia lari kencang, itu tidak akan terkejar gitu. Nah, tapi itu tadi, malah dia lambat ngambil keputusan. Oke lah, kalau tahu diri kita lambat lari, nggak kencang lari kita, jangan pegang bola itu lama-lama. Ya kan? Oper ke sampingnya. Padahal ada dua pemain di situ yang mengincar Jens Schraven, mengejar Jens Schraven, tapi pemain Indonesia yang satu kosong, lempang. Nah, ternyata bisalah dioper ke sana, tapi dia memaksakan diri masuk kotak penalti dan pengen nge-shoot sendiri. Ujung-ujung gimana? Ya udah kena tackle sama pemain Malaysia dan nggak jadi. Dan yang kesalnya aku udah kena tackle gitu, dia kayak lama kali, itu kan mau corner. Agak sakit dia. Wah, aku nggak tahu betulan sakit apa memang karena udah malu peluang emas tapi nggak dapat gitu ya kan. Kalian notice nggak saat itu gitu? Kan? Kita pun keluarlah rasa jengkel kita, ada peluang emas gagal gitu ya kan. Nah, kebayang nggak kalian, itu baru back Malaysia, gimana nanti jumpa dengan back Australia pula ya kan. Teringatnya gara-gara pelatih Irak kan mantan pelatih Australia ya kan. Gimana lagi dengan cerita back Irak, back Arab Saudi. Waduh, yang mana back Arab Saudi udah pernah jumpa Cristiano Ronaldo, udah jumpa pemain-pemain bintang, jumpa Ahmad Jens Schraven, apa nggak jadi makanan sehari-hari Jens Schraven ini sama bek-bek tangguh daripada Jazirah Arab kan gitu. Nah, ini juga nih. Jadi apakah masih layak ini seorang Jens Schraven untuk masuk ke timnas senior? Nah, kalian komen di kolom komentar. Bang, tapi kan dia cetak 5 gol, 6 gol. Ih, Jang. Tapi kan kalian tahu lah itu lawan Brunei kawan-kawan. Lawan Brunei ya bangku. Tahu lah Brunei, kan? Hancur-hancuran mainnya, sikit, dan kebanyakan golnya pun juga ini kan, dalam arti memang adalah skema permainan. Coba tengoklah, gak ada perlawanan dari backnya, kecuali tadi ada fighting, perlawanan dari backnya, terus dia bisa cetak gol, menang duel, itu mantap lah ya kan. Coba tengoklah back Malaysia itu, tangguh kali cuy, serius, kesulitan Jens Schraven, kena pepet terus. Bang, tapi kan dia ada, tapi kan waktu lawan Filipina nggak ada supply bola dia. Lawan Malaysia juga nggak ada supply katanya. Kok lawan Filipina oke lah memang nggak ada supply ya kan. Nah, pas lawan Malaysia ada 2 supply guys. Yang tadi lah gue bilang. Pertama dari Ahmad Maulana, yang kedua dari yang mana serangan balik, yang mana dia udah sendiri gitu dioper ke dia.
Seperti itu. Tapi memang sebenarnya gini cuy, Jan Serapen ini punya peluang loh masuk timnas senior jika dia lebih matang lagi. Tapi kalau untuk sekarang, untuk di level round 4, aku rasa belum. Ya kan? Tapi kalau kalian mau coba, ya kita lihatlah pembuktiannya nanti. Kan ada timnas ini, FIFA Matchday lawan Lebanon sama Kuwait. Coba lah mainkan sekali. Kalau dia bisa bersaing di situ dengan umpan-umpan, ya mungkin gara-gara nggak ada pemain sekelas Tom Hai, Ivar Jenner, ya kan, atau mungkin Marcelino, atau mungkin Egy yang ngasih-ngasih umpan cemerlang ke dia, ya oke lah, ya kan, nggak ada supply kata dia. Tapi coba nanti, ini sih jadi paling pembuktian apakah dia bisa nyetel ya main sama timnas senior. Ini kalau memang betul dipanggil ya, main lawan Lebanon sama Kuwait, turunkan dia coba. Kan itu kan judulnya FIFA Matchday, yang mana ya udahlah untuk mencari kekuatan atau chemistry sebelum menghadapi ini Arab Saudi dan Irak. Nah, coba main. Kalau dia perform di situ, mungkin bisa jadi. Berarti kawan-kawannya yang nggak bisa supply. Tapi kalau misalnya dia nggak perform, wah ini berarti memang dianya gitu, seperti itu. Jadi ini pemain bagus, tapi karena memang usianya sangat muda, ya kan, masih 19 tahun, jadi butuh waktu. Masih mentah lah ibaratnya kita bilang ini Jan Serapen ini. Jadi perlulah yang namanya dia lagi latihan lebih keras lagi, menambah jam terbang, jam latihan dan sebagainya. Seperti itu. Sekali lagi apapun masih bisa terjadi sebenarnya, ya kan. Bisa jadi sekarang memang dia belum perform, tapi nanti bisa jadi dia itu salah satu striker yang matikan. Sekali lagi kita masih sayang Jan Serapen, maka dari itu kita masih berharap Jan Serapen itu tidak stuck di gini-gini aja. Apalagi dia main di Liga 1 Pro gitu kan, takutnya keikut arus dia, ya kan. Tapi semoga aja justru ketika bermain di Liga 1 dia lebih gacor. Pengennya kita gitu, ya kan. Jangan sampai ketularan culture pemain Liga 1. Apa itu? Tengoklah dari malam, ya kan. Lari kepotong. Lari kepotong. Ini mau jadi sprinter atau mau jadi pemain bola terakhir, ya kan. Dribbling kepotong. Semua mau nunjukkan diri bisa ngelewati 2 pemain, 3 pemain, terakhir kepotong. Kan bingung nggak jadinya. Iya. Seperti itu. Nah, kalau Oki Caraka gimana, Bang? Sebenarnya waktu pergantian Jan Serapen ke Oki Caraka, aku udah naruh ekspektasi. Ini kayaknya ajang pembuktian daripada Erlin Hoki, ya kan, atau Erlin Caraka. Jadi awak pengen, mantap lah ini, kayaknya bakal nih Hoki nih, bakal betul-betul Hoki lah kita, ya kan, dibuat sama Hoki masuk, ya kan. Ternyata Hoki juga belum bisa memberikan dampak yang positif, guys. Ya walaupun Hoki lebih mau lari kejar sana kejar sini juga, ngelihat, ya kan. Tapi beberapa kali dia punya peluang untuk nge-shoot, tapi sayang sekali shootingannya itu masih belum, ya kan, masuk ke gawang. Dan malah kena blok terus sama back-backnya Malaysia. Ini menjadi PR besar pastinya bagi coach Gerard van den Berg untuk mengasah lagi lah strikernya, karena di 2 pertandingan terakhir kita belum ada mencetak gol. Bang, lawan Filipina kita cetak gol loh. Ya kan bukan penalti, maksudnya itu kan lemparan lembing. Aslinya kan nggak cetak gol kita, itu gol bunuh diri gitu, bukan skema permainan kayak lawan Brunei kemarin gitu. Nah, ini juga jadi PR, gimana nanti kalau ngelawan Vietnam atau Thailand kita. Waduh, takutnya wassalam kita, ya kan, kita tuan rumah loh. Tapi semoga aja yang kita takutkan tidak terjadi. Siapa tahu Gerard van den Berg masih nyimpan ya kan. Nyimpan kekuatannya, nyimpan skemanya, atau mungkin formasi andalannya untuk di pertandingan selanjutnya, kita nggak ada yang tahu. Karena jujur asli mainnya dari sayap terus gitu loh. Mana lini tengahnya kan gitu. Oke, jangan kita bahas itu. Kita bahas striker aja udah. Takut penyebar lagi kita bahas-bahas yang lainnya, kan. Nah, di sini juga kenapa kita bahas Oki Caraka dan Jan Serapen? Karena kita tahu Coach Patrick lagi nonton. Coach Patrick kan sempat diwawancarai. Oke, kita nih nonton nih U23, kita lihat-lihat lah, siapa tahu ada yang bisa kita bawa ke senior kan gitu. Nah, kebetulan posisi striker utama itu nggak ada oleh cedera, dan besar kemungkinan dia memantau-mantau striker andalan kita siapa selanjutnya kan gitu. Apakah Jan Serapen atau Oki Caraka, karena mereka berdua ini yang striker yang paling menonjol di timnas U23. Nah, jadi jelas dong alasan Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan lain-lain, Pak Erick Thohir datang ke stadion untuk selain menyemangati pemain timnas,
pasti juga melihat bibit-bibit lokal, bibit-bibit pemain Indonesia yang junior, yang mana ini layak kita bawa ke senior, kan gitu. Rupanya ya kayak gitulah ya. Rupanya mungkin masih banyak sekali kekurangan gitu kan. Ya sekali lagi, kekurangan bukan berarti kurang selamanya. Kekurangan masih bisa dievaluasi dan menjadi kelebihan. Iya, seperti itu guys. Nah, selain itu juga PSSI sedang mengupayakan kalau memang nanti pemain lokal kita ini belum ada yang bisa memumpuni ya untuk menggantikan Ole. Oke, kita datangkan pemain lokal, pemain diaspora selanjutnya. Dan PSSI katanya juga udah siap mendatangkan 2 pemain depan. Menarik. Siapa ini 2 pemain depan ini? Sebelumnya rame berita Emiliano Jonathan sama Dan Zegenberg. Tapi Dean Zenbergen ya. Nah, tapi sayang sekali kita belum tahu apakah ini benar apa tidak. Tapi yang jelas kita tunggu surprise dari Pak Erick Thohir. Ya mungkin Pak Erick Thohir juga merasa bersalah karena membawa Oxford ya kan, terakhir cedera pemain kita oleh Romeni, terakhir ngotot untuk mencari pemain diaspora selanjutnya. Ini tanggung jawab sih. Ya lumayan lah, respect lah kita ya kan. Walaupun sekali lagi kita tetap menyesalkan kenapa Ole cedera. Ya walaupun kita tahu ini part of the game gitu ya kan, bagian daripada permainan, tapi tetap kita sayangkan seperti itu. Oke, nggak masalah, masa lalu biarlah berlalu, yang penting kita tetap masa depan, jadikan evaluasi kesalahan yang pernah kita buat dan untuk jadi lebih cemerlang. Oke guys, tapi kalau misalnya kita lihat-lihat, kalau Coki Caraka sama Jen Serapen kira-kira cocok mana yang dibawa ke timnas Indonesia? Apa? Ya tuh jangan-jangan lebih cocok Rafael Strike aja lah gitu ya kan, pakai udahlah Rafael Strike aja lah kita pakai, karena kemarin pun lawan Bahrain kita pakai Rafael Strike-nya ya kan, baru juga lawan Arab Saudi di leg awal, pokoknya di leg pertama semuanya kita pakai Rafael Strike lah ya kan. Tapi pas lawan pas pakai Rafael Strike malah perform lebih bagus ketimbang 2 pemain yang tersebut yang aku bilang tadi. Nah, tapi pokoknya itu terserah pelatih lah ya kan, Patrick Kluivert. Nah, kalau kalian kira-kira mana lebih cocok? Siapa striker pengganti oleh Romeni guys? Komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.